Gak super di film sini, nah di video ini saya akan bahas ternyata Mihawk sudah tahu Zoro mempunyai Hausoku no Haki. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Serta pastikan juga sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, kita lagi-lagi akan membahas babang favorit kita, yaitu babang Zorojuro. Oke, di sini kita akan membahas terkait kemampuan Zoro yang berhubungan dengan ilusi. Hausoku Haki yang pernah dilakukan juga dalam waktu yang cukup lama. Karena setelah terkonfirmasi nih bahwa Zoro mempunyai Hausoku Haki oleh Kaido, kita akan semakin terjawab nih beberapa hal misteri yang berhubungan dengan Roronoa Zoro ini. Salah satunya adalah foreshadow lama terkait Zoro sudah punya Hausoku Haki dan lebih jauh lagi bahwa Mihawk juga mempunyainya. Oke, setelah lamanya time skip One Piece ini, terutama dimulai dari arc Fishman Island, Pang Hazard, Dressrosa, Zou World Cake Island, dan saat ini di Wano Kuni. Sebelumnya kita belum pernah melihat nih bagaimana Zoro ini bertarung sampai ke batasannya. Lebih tepatnya sampai titik batas di mana Zoro ini tidak bisa bergerak kembali. Ya sama seperti apa yang Luffy lihatkan lah pada kita di banyak arc yang lewat. Contohnya ketika melawan Doflamingo, melawan Cracker, dan juga Katakuri. Dimana bisa dibilang itu adalah di saat Luffy ini all out dan dia akhirnya berkembang dari pertarungan itu. Yang artinya selama ini kita masih belum tahu secara pasti kemampuan Zoro ini sampai sebagaimana. Seseorang yang dilatih oleh pendekar pedang terhebat di dunia yaitu Dracula Mihawk. Tapi akhirnya fit Zoro ini benar-benar langsung diperlihatkan di arc Wano Kuni ini, tepatnya di arc-nya Onigashima. Ketika dia bertarung di puncaknya melawan kedua Yonkou yaitu Kaido dan juga Big Mom. Sebenarnya banyak fit menarik di situ, dimulai dari ketika Big Mom yang menyuruh Kaido untuk menghindari serangan Zoro lah, Zoro yang bisa menembus sisi Kaido lah, dan yang paling gila adalah inilah yang membuat Zoro sampai pada batasnya ketika dia menahan serangan gabungan antara Big Mom dan juga Kaido yang dinamakan Hakai. Menurut saya ini adalah salah satu combo serangan yang terhebat yang sejauh ini dikeluarkan di serial One Piece. Ini pula tentu saja jauh lah jika dibandingkan dengan serangan ringan dari Goldie Roger yaitu Kamusari, yang langsung membuat Oden terbang begitu saja. Di sini Zoro dapat menahannya seorang diri, di mana supernova lain yang tahu itu sekuat apa serangannya tidak berusaha membantu Zoro ini. Bahkan Luffy pun mengerti serangan itu sangat gila dan mereka semua akhirnya hanyalah lari saja. Dan Zoro sempat menahan serangan itu beberapa detik agar yang lainnya sempat lari. Karena di sini Zoro sendiri pun berkata, jika tidak lari kita semua akan terhempas alias mati terkena serangan itu. Yang akhirnya mereka semua berhasil lari dan Zoro ditolong oleh Torao. Oke, satu feat itu saja sudah luar biasa untuk Zoro ini. Dan ternyata fitnya tidak berhenti di situ hingga akhirnya Zoro kembali mengeluarkan asuranya setelah sekian lama. Dan dia pun berhasil memberikan luka permanen kepada Kaido. Dan terkonfirm sudah jika Zoro ini mempunyai Hausoku no Haki. Duh, buat yang masih nggak percaya nih kalau Zoro nggak punya Hausoku Haki ini di mana ya kira-kira mikirnya? Padahal ini kasusnya sama persis dengan Luffy ketika di Marineford dia tidak sadar mempunyainya dan orang lain mengatakan dia punya. Jangan-jangan Luffy juga nggak punya Hausoku Haki nih. Buat yang nggak percaya, Zoro juga nggak punya Hausoku Haki. Jika kita kembali ke sebelum time skip di arc Marineford, di situ Hancock berkata terkait Mihawk bahwa orang-orang bilang bahkan seseorang yang sangat berpengalaman pun dapat dilanda ketakutan dan tidak dapat bergerak ketika melihat matanya saja. Bahkan Zeff pun berkata, ada orang yang mati hanya dengan melihat matanya saja, itu adalah mata Mihawk yang julukannya Hawkeye alias si mata elang. Dimana dulu banyak banget nih yang bilang Zoro mempunyai kemampuan iblis atau demon lah apalah yang saya sendiri pun sudah berkali-kali katakan hal-hal seperti itu tidak masuk akal di One Piece ini.
Hingga akhirnya setelah dikonfirmasi Zoro ini mempunyai House Konohaki, maka hal-hal yang dilakukan oleh Zoro selama ini pun bisa kita logikakan. Kata-kata dari Hancock terkait Mihawk itu pun bukankah sangat familiar dengan apa yang pernah Zoro lakukan? Ya, ketika Zoro menggunakan Daishinkan-nya di Pang Hazard. Ketika di situ dia membelah monet Sang Logia menjadi dua. Alih-alih Zoro tidak menggunakan haki normalnya agar melukai monet, dia menggunakan kemampuan lainnya yang seperti memberikan ambisi kuat dan intimidasi yang sangat dahsyat kepada monet. Bahkan di sini sebelum Zoro menyerangnya pun monet sudah tidak bisa bergerak. Apa ini? Saya tidak bergerak, dia berhasil mendapatkanku. Itu bahkan sebelum Zoro menyelesaikan serangannya. Bukankah itu seakan-akan monet melihat ilusi bahwa dia mungkin ditebas atau apapun lah, sehingga dia merasakan ketakutan yang begitu dahsyat. Juga hal yang pernah Mihawk lakukan kepada Luffy di Marineford. Bukan Luffy yang melihat ke masa depan, tapi di sini Luffy mendapatkan ilusi atau ketakutan untuk menyerang Mihawk. Makanya di situ Mihawk pun memuji Luffy dan berkata bahwa kau cukup tenang juga. Karena jika Luffy ini tidak tenang akan terjadi hal berbahaya kepada Luffy ini tepat seperti apa yang Luffy bayangkan. Dan di kasus monet juga mungkin seperti ini, di mana otaknya sudah mengkopi apapun yang Zoro bayangkan kepada monet. Jadi seakan-akan di otaknya monet ini sudah terbelah dua lah, walaupun dia tahu Zoro tidaklah menggunakan haki, tapi intimidasi dari Zoro ini jauh lebih kuat. Sehingga tetap saja otaknya tidak bisa merespon dengan baik. Ya analoginya mirip kayak kita lah kalau lagi ketakutan bukannya lari malah gemetaran. Kurang lebih seperti itulah untuk kasus Zoro ini. Nah sebenarnya perkataan dari Zeff ini juga berhubungan dengan kata-kata Hancock. Mihawk dapat membuat orang seakan-akan mereka percaya dirinya telah tertebas. Tepat seperti apa yang Luffy rasakan di sini. Dimana setelahnya orang yang ketakutan itu malah akan membunuh dirinya sendiri karena ketakutannya. Itulah yang dikatakan Zeff dia bisa membunuh dengan matanya saja. Nah bukankah hal berbau intimidasi seperti itu selalu berhubungan dengan apa? Ya Hausoku no Haki. Kekuatan yang berasal dari diri seseorang, semakin kuat orang tersebut, semakin kuat juga Hausoku Hakinya. Hausoku Haki ini dulu sering dihubungkan dengan intimidasi ke orang-orang. Ya seperti Zoro ke monet lah, lalu juga Zoro ke Yokozuna Wano yang bernama Urashima. Itu semua berhubungan dengan yang namanya intimidasi. Jadi setelah terkonfirmasi nih bahwa Zoro dia mempunyai House Konohaki, semakin terjawab bagaimana wujud dari Asura Zoro ini dapat terbentuk. Bukan hal-hal iblis atau apapun, di versi lanjut dari House Konohaki yang dilakukan oleh Luffy, dia seperti menginfuskan ke dalam Ryuo-nya dan menjadi pertahanan yang benar-benar tidak terlihat. Dimana untuk kasus Zoro ini kita tahulah Zoro sudah bisa menggunakan Ryuo sejak di Alabasta waktu mengalahkan Mr. 1 Dust Bones. Karena di situ dikatakan pedang yang tidak dapat memotong apapun dan pedang yang dapat memotong apapun jika kita menginginkannya. Itu persis dengan kata-kata Ryuo yang digunakan oleh kakek Kyo kepada Luffy. Serta Asura di Enies Lobby pun terjawab juga itu bukanlah aura iblis atau apapun, tetapi Zoro yang menggabungkan aura Hausokunya dengan aura Ryuo-nya, sehingga terjadilah bentukan seperti padat yang dinamakan Asura. Kurang lebih seperti inilah untuk ilustrasinya. Zoro dia menggunakan Ryuo di tubuhnya untuk menciptakan aura itu. Dan Zoro pun mengontrol auranya agar membentuk seperti Asura ini. Lebih tepatnya bentuknya diaturlah bagaimana Zoro ingin bentuk. Dimana hal itu hanya bisa dikontrol bentukannya dan padatnya untuk seseorang yang bisa menggunakan House Konohaki, dan Zoro sudah terkonfirmasi bisa menggunakannya. Dan Mihawk pun yang sudah mengetahui Zoro ini berpotensi dari awal ketemu saja bahwa Zoro ini bukanlah pendekar biasa saja. Serta tidak lama ketika Luffy bisa menggunakan Hausoku Hakinya di Marineford, lihat hanya Mihawk saja yang bereaksi cuek seperti itu. Dia cukup yakin bahwa orang seperti Mugiwara ini pasti punya yang namanya Hausoku no Haki. Dan ketika Zoro akhirnya merendahkan dirinya demi dilatih sama musuhnya yaitu Mihawk, dia pun sudah tahu Zoro ini punya potensi Hausoku no Haki. Dan dialah juga yang mengajari bagaimana teknik seperti ilusi itu agar bisa dikontrol lebih baik seperti apa yang Zoro lakukan kepada monet.
Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini. Kok Housoko Zoro ini beda sih bang dengan Luffy yang mingsanin orang-orang gitu? Dimana saya pun cukup yakin Housoko itu hal yang unik dan berbeda untuk tiap orangnya. Dikatakan hanya ada sedikit yang punya Housoko Haki ini, tapi tidak berarti semua orang punya tipe Housoko Haki yang sama. Housoko yang dimiliki Luffy ini berbeda dengan Big Mom, Kaido, Katakuri, dan bahkan Zoro. Untuk Zoro, mungkin tipe intimidasinya yang dia lakukan dari Housoko kakinya adalah menampilkan ilusi seakan-akan orang tersebut ketakutan yang sangat dahsyat dan bisa membuatnya mati dengan ketakutan itu, ya mirip seperti Mihawk lah, seperti itu juga. Nah, jadi itulah menurut saya dimana Mihawk lah yang mengajari Zoro penggunaan teknik ilusi ini dan dia sudah tahu bahwa Zoro mempunyainya sejak lama. Mungkin awalnya bisa kita lihat ketika Mihawk melihat Zoro ini menggunakan Santorio Ogi Sanzen Sekainya. Dia mungkin situ melihat intimidasi atau aura yang lain dari Zoro. Makanya dari situ Mihawk pun akhirnya cukup segan dengan Zoro dan percaya untuk Zoro ini dapat menggantikan posisinya. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.